Telur apa yang paling jagoan? Yap, telur puyuh. Karena ada tatonya. Nggak cuma corak tatonya, si mungil ini ditakutin karena kolesterolnya yang katanya tinggi. Tapi masa sih? Jangan cuma katanya-katanya ah, cek fakta di Tahu Nggak Sih? Makin tahu, makin banyak ilmu. Siapa tahu ini cuma motif doang. Punya corak dan motif, tapi yang ini bisa dimakan. Yap, olahan burung puyuh. Guys, burung puyuh termasuk jenis unggas yang memiliki ukuran badan kecil dan gemuk. Makanya, meski masuk kelas burung, tapi puyuh agak sulit terbang. Tapi bukan berarti nggak bisa ya. Makanya, puyuh lebih suka menghabiskan waktu di daratan daripada di udara. Oh ya guys, terdapat sejumlah jenis puyuh di dunia. Kalau di sini sih, rata-rata jenis puyuh blaster dan puyuh autumn. Keduanya merupakan spesies dari negeri Cina. Di Indonesia, burung puyuh memang nggak asing lagi. Banyak banget usaha kuliner yang fokus mengolah puyuh, baik itu daging dan telurnya. Tapi, jangan cuma bisa makannya doang guys. Kuy, Kak Aryo hari ini bakal ngajak kita mengenal lebih dekat keunikan si puyuh. Welcome to Santosa Quail Farm. Farm satu ini merupakan salah satu pusat produksi bibit burung puyuh, pemeliharaan telur dan pemasaran di Bogor, Jawa Barat. Lokasi ini sudah ada sejak 2 tahun lalu. Ada 3 housing berukuran 8 x 18 meter. Satu housing bisa menampung sekitar 13.000 ekor burung puyuh guys. Rame, ain't? Mas Santo, weh, apa kabar? Wah gila, keren banget. Enggak, gue baru main kesini dan ngeliat peternakannya makin gede banget. Alhamdulillah. Gokil, tapi lancar semuanya? Alhamdulillah semua lancar. Kalau lancar boleh dong diajakin muter-muter ngeliatin Boleh ini kan banget. peternakan ini kayaknya makin maju nih. Sekali-kali pengen lihat. Boleh, boleh. Oke, mantap. Guys, kebutuhan pasar akan permintaan telur puyuh memang terbilang tinggi. Untuk Jawa Barat saja setidaknya mencapai 14 juta butir per minggunya. Wow! Proses panen telur biasanya dilakukan setiap hari. Telur-telur ini kemudian disortir. Ada telur yang akan kembali ditetaskan dan ada juga telur yang akan dilempar ke pasar. Satu sangkar burung puyuh ini terdiri dari 200 ekor guys. Rata-rata bisa menghasilkan sekitar 190 telur per hari. Produktif sekali ya bun. Nah, tau nggak sih yang menarik dari telur burung puyuh ini adalah selain ukurannya yang berbeda dari telur biasa gitu ya, ini lebih kecil, juga coraknya yang dihasilkan. Jadi dia tuh nggak yang polos gitu, tapi dia ada bercorak. Berasa kayak batik gitu ya. Ini lucu banget. Tapi kenapa ya dia bisa bercorak seperti ini? Kalau menurut aku karena emang telur puyuh itu unik dan dia tuh emang sudah dari sampingnya bercorak, entah itu dari hasil apa gitu, jadi ya bercorak, karena kalau nggak bercorak bukan telur puyuh. Urik kali. Kenapa telur puyuh itu bercorak? Mungkin emang dari segi pigmentasi telurnya sendiri beda dari telur-telur yang lain. Jadi gini guys,
telur dibentuk selama 20 jam pada organ bernama uterus di dalam tubuh unggas. Dalam uterus, kuning telur dan putih telur dilapisi kulit atau cangkang. Cangkang ini dilapisi lagi dengan selaput halus untuk melindungi pori-pori. Nah, proses perwarnaan pada cangkang telur dimulai dari dalam uterus. Warnanya tergantung dari pigmen pada unggas. Oh iya, pigmen adalah zat warna yang memberikan warna pada jaringan, dan ini banyak macamnya. Misalnya nih, telur ayam berwarna coklat karena memiliki pigmen porphyrins, sementara telur bebek yang berwarna biru kehijauan dipengaruhi oleh pigmen biliverdin. Nah, kalau burung puyuh punya lebih dari satu jenis pigmen guys, makanya warna telurnya banyak. Ada putih bercak hitam, ada coklat, ada juga biru kehijauan. Warna unik ini merupakan perpaduan pigmen porphyrin dan biliverdin. Lanjut, ngomongin si puyuh nih guys. Selain dipasarkan, telur-telur yang sudah dipanen dimasukkan ke dalam inkubator penetasan telur. Telur-telur ini merupakan hasil seleksi dari indukan betina dan jantan. Kriteria telur yang baik untuk ditetaskan salah satunya memiliki bentuk tidak terlalu lonjong dan tidak terlalu bulat, serta beratnya harus di atas 10 gram. Proses inkubasi memakan waktu sekitar 16 hari, proses pembasaran selama 15 hari, dan lanjut ke tahap grower hingga siap dijadikan indukan kembali. Untuk anak puyuh yang berumur 2 minggu. Oke. Ini Ini mau dipegang? boleh dong. Oke. Nah, ini untuk umur 2 minggu. Oh, ini ini 2 minggu. betina. Ini oh, nah bedain betina sama jantan tuh gimana? Nah, bedainnya betina sama jantan gini gampang. Oke. Betina itu di leher dia ada bintik-bintik. Oh ini jadi ini Nah, betina. Kalau ini kebetulan betina semua, untuk yang jantan seperti ini nih. Dari umur 15 hari kita sudah bisa lihat. Jadi Dia- coklat-coklatnya ya. Di dadanya ini coklat, nggak ada bintik. Paling kan dia ada bintik-bintik nih. Nah, itu membedakan. Telur-telur premium ini kemudian dikemas dengan harga mulai dari 20.000 per 30 butir. Telur burung puyuh emang banyak peminatnya guys. Di samping rasanya yang gurih, gak sedikit yang mengatakan telur burung puyuh tinggi akan kolesterol yang tidak baik untuk kesehatan. Duh, bener gak sih? Padahal nih guys, telur-telur puyuh yang dihasilkan di tempat ini mengandung kolesterol yang rendah loh, di bawah 250 mg per 100 gramnya. Bandingkan dengan telur puyuh biasa yang mencapai 844 mg per 100 gramnya guys. Jauh banget kan? Nah, yang menarik adalah karena si telur burung puyuh ini kaya akan lutein. Jadi, dia tuh kaya banget akan antioksidan sehingga bisa membuat kita lebih awet muda. Siapa yang nggak pengen makan telur burung puyuh? Guys, masih ngomongin motif dan corak nih. Tapi motif sama corak sama apa beda sih? Kuy lah, lanjut setelah yang mau lewat dulu. Guys, mau nongkrong? Apa nih yang jadi pertimbangan kamu buat kongko di suatu tempat? Suasananya, makanannya, atau dua-duanya? Nggak salah kok, apalagi generasi zaman now maunya sih tempatnya instagramable, menunya enak, harganya murah, iya kan? Tenang. Tahu nggak sih, selalu punya solusi buat kamu-kamu yang banyak mau. Melipir sedikit ke kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara. Dari depan sih so-so ya, tapi jangan berhenti, nanjak terus sampai ke lantai 2. Langsung deh, macam memasuki dunia komik. Mengusung konsep 2 dimensi, kafe ini menawarkan suasana serba kartun guys.
Gimana enggak coba? Mulai dari tangga, pintu, kursi, meja, dan seluruh dekorasi ruangan dibuat dan dilukis macam di komik-komik, guys. Ini tuh real hand painted, guys, alias lukisan tangan asli loh. Nggak sembarang gambar, semuanya punya tema kok. Contohnya aja bagian dinding yang dibuat dengan menampilkan benda-benda abstrak. Sedangkan pada properti ditambah dengan goresan mengikuti tiap bentuk yang ada. Konsep cafe ini baru ada beberapa bulan belakangan, guys. Secara garis besar, ide pembuatan kafe ini menghadirkan tema 2 dimensi optical illusion untuk ngasih pengalaman buat pengunjung ngerasain masuk ke dunia lain, guys. Bukan dunia lain yang banyak makhluk tak kasat matanya ya, tapi dunia kartun maksudnya. Warna lukisan sendiri didominasi monokrom hitam dan putih. Yang paling menarik nih guys, yaitu corak dan motif yang ada di tempat ini. Bener-bener dibuat semenarik mungkin yang berujung pada kenarsisan pengunjung yang mau cekrek-cekrek. Sah kok, sah! Oh iya guys, ngomongin corak dan motif, kalian tahu nggak sih apa beda keduanya? Kalau motif itu lebih ke gambar actionnya, kalau corak itu lebih ke kurang lebih kayak gitu deh pokoknya. Kalau menurutku, kalau corak itu lebih ke abstrak dan tidak terstruktur. Kalau misalnya motif itu lebih terstruktur dan lebih rapih, biasanya semuanya sama. Motif itu kurang lebih perpaduan warna atau gambar yang ada di dalam suatu desain. Corak lebih ke gambar berupa garis coretan yang ada di baju tersebut atau fashion tersebut sih. Perkara sulit nih. Mari kita bedah satu-satu guys. Apa bedanya corak dan motif? Sekilas sih emang kedengarannya sama ya guys, tapi aslinya beda loh. Motif adalah bentuk dasar dari sebuah karya yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang. Sedangkan corak adalah sebuah bentuk atau wujud dari ungkapan seorang seniman sesuai dengan keinginan untuk membuat sebuah karya semakin indah. Intinya, motif lebih terstruktur guys, corak belum tentu. Dalam kata lain, motif itu bercorak, corak belum tentu ada motifnya. Mudeng lah ya. Guys, ngabisin waktu di tempat anti mainstream kayak gini, kamu juga bisa loh mencicipi sejumlah menu yang ada. Kiblat menunya ke arah western gitu guys. Minumannya juga nggak kalah oke kok. Langsung aja yuk kita kepoin. Buat yang suka dengan lasanya, paket ini wajib ingin kamu cobain guys. Lumeran keju, beef dibalut dengan pasta lasannya, dijamin pecah guys. Buat kamu dessert lovers, juga ada nih guys, Black Tsunami. Wow, dari namanya aja udah bikin ngeri-ngeri sedap ya guys. Tapi tenang, ini cuma ungkapan untuk gambarin lelehan es krimnya yang super duper segar. Last but not least, ada Beauty. Oh my guys, unch banget gak sih tampilannya? Minuman yang satu ini dibuat dari berbagai kombinasi edible flower. Ya ampun, cantik ya say, berasa ala-ala sosialita ibu kota. Guys, untuk menu yang ditawarkan tempat ini cukup terjangkau kok. Mulai dari 28 sampai dengan 60.000 aja. Lokasinya bisa menampung sekitar 20 orang lebih. Jam bukanya dari pukul 10 pagi sampai dengan jam 8 malam. Ingat ya guys, kongko si kongko.
Tapi tetap jaga protokol kesehatan. Be happy then everyone! Batik? Siapa sih yang gak kenal kain kebanggaan Indonesia? Motif dan coraknya sangat beragam. Tiap daerah bahkan punya kekhasannya sendiri. Salah satu yang lagi ngehits nih guys, kain batik ekoprint asal Pangandaran. Warga pesisir sini bahkan punya inovasi yang mengusung kearifan lokal mulai dari bahan sampai pewarnaan. Kuy, nanti kita cek ya, apa sih yang bikin beda? Ini nih guys yang bikin beda, pohon bakau yang berjajar sepanjang pesisir pantai. Tapi apa dong hubungannya dengan batik? Sabar guys, sabar. Jadi, selain jadi pencegah erosi dan abrasi pantai, pohon bakau bisa dijadikan pewarna alami loh. Tapi for your info aja nih guys, biar nggak salah. Bakau adalah sekelompok tumbuhan yang habitatnya ada di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Banyak yang bilang kalau bakau adalah nama lain mangrove. Tapi, apa bener sama nih? Jawabannya beda guys. Mangrove adalah tumbuhan kayu maupun semak belukar yang menempati habitat antara darat dan laut. Sementara bakau adalah jenis tanaman mangrove yang biasanya tumbuh di bagian muara. Guys, negara kita memiliki keanekaragaman jenis mangrove yang cukup tinggi. Kayak pohon dahon ini guys, atau biasa disebut nipah. Sekilas sih mirip palem atau kelapa, karena emang masih satu famili, Aracaceae. Pohon dahon banyak tumbuh di sepanjang sungai yang mengalami pasang surut atau daerah rawa berair payau. Pohon inilah yang mau kita jadikan batik cantik guys. Nipah ini multifungsi guys, hampir semua bagiannya bisa dimanfaatkan. Yang kali ini mau diolah adalah buahnya yang udah agak tua. Dari utuh begini dibelah dulu jadi bagian kecil-kecil, dalamnya mirip nangka. Next, rebus sampai air berubah warna jadi merah darah. Butuh waktu agak lama nih guys. Jangan lupa siapin kain polosnya. Bisa bahan kanvas, belacu, kaus, primissima, sampai sutra. Celupin deh ke dalam air getah nipah. Walaupun satu warna, tapi bisa diatur guys. Tergantung berapa kali pencelupan yang dilakukan. Mau yang nggak terlalu terang atau nggak terlalu gelap, 3 kali celupan aja udah cukup. Next, dalam keadaan masih basah gini, lanjut ke tahap pemberian corak. FYI, semua bahan ekoprint batik dahon menggunakan bahan alami tanpa pengawet. Kalau pewarnanya pakai buah nipah, coraknya memanfaatkan dedaunan di sekitar. Bisa macam-macam daun digabung jadi satu. Biar tambah cantik, mix sama bunga dan kelopaknya juga boleh. Lanjut, lipat kainnya, lapisi dengan plastik bening, terus digulung deh. Nah, untuk menyempurnakan warnanya, kain yang udah dibungkus ini dikukus sesuai waktu yang ditentukan. Timing pengukusan ini akan berpengaruh dengan hasil warnanya nanti. Udah nggak sabar lihat kelanjutannya guys. Ini dia. Pembuatannya nggak serumit batik yang menggunakan canting, tapi hasilnya nggak kalah cantik ya. Yang unik dari ekoprint batik dahon ini adalah coraknya yang beragam. Masing-masing proses menghasilkan nuansa yang berbeda. Jadi bisa dibilang eksklusif and limited edition gitu. Karena corak satu dengan yang lain nggak bisa diulang guys. Ini nggak sekedar kain kok. Untuk nge-grab kamu-kamu anak muda yang punya gaya tingkat dewa, ada banyak pilihan batik ekoprint dari pohon dahon. Ada tote bag, dress, kemeja, sepatu, dompet, dan masih banyak lagi. Karena pada dasarnya, pewarna alami dari pohon dahon ini bisa diaplikasikan ke hampir semua material. Harganya juga terjangkau banget guys, mulai dari 30.000 hingga 500 ribuan. Semua tergantung bahan kain yang digunakan. Kalau pakai sutra sih bisa jutaan harganya. Cus, bisa pesan online. Kalau mau request corak juga boleh kok.
halus, lembut, sama lembek. Emang beda? Sabar guys, tunggu 24 jam lagi ya. Tayangnya masih di Tahu Nggak Sih esok hari. Makin tahu, makin banyak ilmu. Si Oda kena badai. Dadah, bye-bye.